Satu peleton lengkap terdiri dari 30 orang dalam urutan pertempuran korporasi satu. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat segera menggunakan seluruh senjata mereka untuk melakukan serangan cakupan penuh. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa hewan liar hanya bisa kabur dengan tergesa-gesa saat menghadapinya. Namun, bahkan dengan peleton yang begitu kuat, mereka tidak ragu-ragu untuk meminta bala bantuan ketika mereka melakukan kontak dengan eksperimental. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dengan kekuatan mereka saat ini. Liu Bu dan Luo Xinyu berlutut di tanah saat mereka mendengarkan suara tembakan di sekitar mereka. Seorang tentara menyandang senapannya di bahunya dan mengikat ibu jari Liu Bu dan Luo Xinyu di kedua tangannya dengan beberapa potongan plastik satu. Itu diikat begitu erat hingga mereka kesakitan. Selanjutnya, tentara tersebut menyelesaikan penggeledahan tubuh Liu Bu hanya dalam 2 detik dan memastikan bahwa pria dan wanita di depannya ini tidak akan menjadi ancaman. Prajurit itu tidak menanyakan apapun kepada mereka. Dia meninggalkan mereka untuk bergabung kembali dengan timnya dan melanjutkan pertempuran. Semua prajurit lainnya mengabaikan Liu Bu. Seolah-olah dia tidak ada. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab masing-masing dan bekerja seperti roda gigi di mesin yang diminyaki dengan baik. Mereka mengambil setiap langkah dengan ketelitian yang mantap. Seseorang bergumam, boneka plastik apa yang dia bawa di punggungnya. Seseorang di saluran komunikasi berteriak, eksperimen telah berangkat ke jam 9 kami. Perhatikan, formasi di sana. Eksperimental telah berangkat ke jam 9 kita. Eksperimental juga sepertinya tidak ingin menghadapi peleton ini dengan senjata yang begitu besar. Ia memilih untuk menghindarinya untuk saat ini. Saat ini, Liu Bu merasa membandingkan kekuatan tempur pasukan konsorsium dengan tentara swasta hanyalah masalah langit dan bumi. Dengan pemandangan ini, pasukan swasta seperti peternakan babi dibandingkan dengan konsorsium. Liu Bu khawatir konsorsium akan segera membunuhnya. Bagaimanapun, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin menggambarkan mereka sebagai setan. Dari kelihatannya, bukan itu masalahnya. Konsorsium mengikatnya dengan Luo Xinyu tetapi tidak melakukan apapun terhadap mereka. Dengan itu, Liu Bu akhirnya merasa lega. Setidaknya, dia tidak harus mati, bukan? Namun sesaat kemudian, Liu Bu mendengar teriakan pasukan di depan. Sepertinya mereka menderita beberapa korban. Ren Xiaosu bersembunyi di balik bayang-bayang hutan dan sangat tersembunyi di balik semak-semak. Seekor kelabang merangkak dengan cepat ke arahnya, tetapi Ren Xiaosu menikamnya ke tanah dengan belatinya. Ren Xiaosu telah berganti pakaian menjadi seragam tentara pribadi San Junsheng. Dia tidak mengenakan pakaian orang mati karena dia miskin, tapi karena pola kamuflase akan membantunya tetap tersembunyi di hutan. Segera setelah itu, dia mendengar suara langkah kaki dari depan. Karena dia belum pergi jauh, dia bisa mendengar peleton konsorsium meminta bantuan dari rekan-rekan mereka. Bagi Ren Xiaosu, ini mungkin kesempatan terbaik untuk menyelinap melewati batas yang ditetapkan oleh konsorsium. Jika mereka membutuhkan bala bantuan di sisi ini, garis tembak konsorsium secara bertahap akan terkonsentrasi di sini. Pada saat itu, celah akan mulai muncul di perimeter pertahanan. Ketika dia dan Su Xianchu berpisah, tidak disebutkan di mana mereka akan bertemu lagi. Pada titik ini, mereka diam-diam memilih untuk bertindak sendiri karena mereka percaya bahwa keterampilan individu mereka melampaui kekuatan kelompok. Tapi itu saja tidak cukup memberi mereka alasan untuk bersolo karir. Lebih penting lagi, mereka masih tidak percaya satu sama lain. Semua orang masih memiliki keraguan tentang tim ketika Yang Xiaojin ada. Ketiga orang itu saling mengawasi dan membentuk aliansi sementara yang stabil. Tapi sekarang Yang Xiaojin tiba-tiba menghilang, hal itu menyebabkan perpecahan grup. Ren Xiaosu menahan napas dan menunggu peleton yang datang melewatinya. Jelas sekali bahwa konsorsium King lebih mendapat informasi daripada Su Xianchu. Mereka bahkan tahu apa itu monster penyeret rantai. Eksperimental? Orang-orang melakukan eksperimen di kedalaman pegunungan? Ren Xiaosu memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tidak membuang banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Setelah satu peleton pendukung melewatinya, dia menuju ke daerah pedalaman pegunungan Jing dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama waktu ini, Ren Xiaosu hampir bertemu dengan 2 peleton lainnya yang menanggapi panggilan bala bantuan. Untungnya, dia berhasil menghindarinya tepat waktu. Pada saat ini, Ren Xiaosu merasa sedikit bingung. Mereka bahkan tidak bisa membunuh satu monster dengan begitu banyak orang? Atau, mungkinkah monster itu terlalu kuat? Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu karena dia harus menyelinap melewati batas dalam terlebih dahulu. Entah dia berencana melarikan diri dari pegunungan Jing atau menjelajahi rahasianya, ini adalah kesempatan terbaik.
Saat Ren Xiaosu berlari melintasi hutan, akar-akar rumit dan jebakan di tanah bukanlah halangan bagi kemajuannya. Kecepatan perjalanannya di hutan belum pernah diperlambat oleh rintangan seperti itu sebelumnya. Lambat laun, Ren Xiaosu bisa mendengar suara alat berat beroperasi di depannya. Tampaknya penggalian sedang dilakukan di sebuah situs besar di depan. Ada sebuah bukit di depannya. Ketika Ren Xiaosu diam-diam naik untuk melihat sisi lain, dia tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan ada tempat semarak di pedalaman pegunungan Jing. Ia kaget melihat belasan ekskavator menggali tanah sekitar 500 meter di belakang lereng bukit yang ia lewati. Lalu Ren Xiaosu melihat sesuatu. Bukan selusin ekskavator inilah yang menarik perhatiannya, melainkan pemandangan kota yang menakjubkan di balik lereng ini. Namun, kota itu telah menjadi reruntuhan. Selusin ekskavator sedang melakukan penggalian di dekat lubang yang tampak seperti baru saja diledakkan oleh konsorsium King dengan muatan berbentuk mereka. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Kenyataannya, kota di depannya belum dianggap lengkap. Faktanya, jauh dari itu. Pada titik terjauh yang terlihat olehnya, cakrawala kota tiba-tiba berakhir dan sisanya terkubur di bawah gunung dan tanah. Kota bergerigi sebelum Tecataclis itu seperti labirin raksasa yang hancur. Meskipun Ren Xiaosu hanya dapat melihat sebagian saja, dia sudah dapat membayangkan betapa megahnya kota ini di masa lalu. Dia melihat tanda logam yang relatif terpelihara dengan baik tergantung di sebuah bangunan dengan tulisan Xiao Longkan 1 di atasnya. Ren Xiaosu sedikit bingung. Nama macam apa itu, Xiao Longkan? Apakah itu ide tentang ikan mas yang berubah menjadi naga setelah melompati air terjun 1? Tempat yang terdengar misterius. Tapi sebelum Ren Xiaosu bisa mengetahuinya, tanda itu hancur berkeping-keping saat ekskavator menyentuhnya. Ribuan tahun telah berlalu, jadi semuanya berada dalam kondisi rusak. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu sangat menantikan untuk melihat tempat ini. Pergerakan tektonik yang terjadi telah mengubur sebagian besar peradaban prabencana alam jauh di bawah tanah. Namun lempeng tektonik ini juga bertanggung jawab atas pembentukan gunung berapi di pegunungan Jing. Entah bagaimana, sebuah kota besar berhasil dilestarikan di lokasi ini. Meski semua bangunannya hancur dan berkeping-keping, struktur utamanya masih ada. Ketika Ren Xiaosu melihat ke kejauhan dari puncak bukit, dia melihat bahwa beberapa area yang berjarak beberapa kilometer telah digali. Namun, beberapa lokasi penggalian sempat terhenti di tengah jalan. Sepertinya, mereka sedang mencari sesuatu. Begitu mereka menemukan bahwa situs yang digali bukan yang mereka cari, mereka akan segera berhenti bekerja dan mengidentifikasi lokasi lain. Ren Xiaosu dapat merasakan bahwa apapun yang dicari oleh konsorsium King, itu pasti sangat penting bagi mereka. Selain itu, mereka tahu persis apa yang mereka cari. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat sebuah tempat yang dijaga ketat oleh tentara di kejauhan. Beberapa kontainer kargo ditumpuk di sana. Di sebelahnya, tentara menyuntikkan obat-obatan ke beberapa hewan yang tidak sadarkan diri sebelum memasukkannya ke dalam wadah satu persatu. Apakah hewan liar ini ditangkap oleh konsorsium King? Mungkin bahkan binatang berevolusi ini akan kesulitan untuk lepas dari nasib untuk dipelajari. Haruskah aku pergi? Ren Xiaosu bertanya-tanya karena dia merasa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati target yang dicari konsorsium King. Lagi pula, dia telah menyaksikan kekuatan konsorsium King, jadi dia tahu mustahil baginya untuk merampas rahasia itu dari mereka. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat seorang pemuda berjas putih berdiri di atap sebuah bangunan yang menghadap ke kota. Di alam liar, setelan putih itu begitu bersih hingga membuat siapapun takjub. Pemandangan seperti ini ibarat benturan kekerasan dan kesopanan yang tak terlupakan bagi siapapun yang menyaksikannya. Karena orang-orang penting harus melewati kota setiap kali mereka keluar dari benteng, Ren Xiaosu telah melihat mereka duduk di mobil dengan pakaian jas dari jauh. Saat itu, Ren Xiaosu mengira orang-orang penting itu memiliki kesan yang mengesankan tentang mereka. Tetapi jika seseorang mengenakan setelan jas di alam liar, dan setelan jas putih, Ren Xiaosu pasti akan mengumpat orang itu bodoh. Mengenakan jas akan menjadi penghalang yang terlalu besar dalam pertarungan karena akan membatasi pemakainya untuk mengangkat tangan dan kaki mereka. Jika seseorang bertemu dengan hewan liar yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka mungkin bahkan tidak dapat melarikan diri. Tetapi ketika Ren Xiaosu melihat pemuda itu berdiri di atas gedung, dia tidak menganggap pakaiannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan alam liar. Itu karena orang ini tidak diharuskan bertarung. Dia mungkin adalah pemimpin konsorsium King untuk operasi ini. Ren Xiaosu merasa VIP konsorsium ini terlihat sangat berbeda dari yang lain. Dia menundukkan kepalanya karena dia takut dia akan ketahuan oleh pasukan konsorsium King.
Lebih dari 1.000 tentara telah dikerahkan hanya untuk menangani keamanan di sekitar lokasi penggalian. Ren Xiaosu merasa bahwa dia dan Su Xianchu telah meremehkan tekad konsorsium Qing untuk mengunci wilayah tersebut. Ren Xiaosu melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya di mana Su Xianchu dan Yang Xiaojin bersembunyi. Meskipun dia tidak dapat melihat mereka, Ren Xiaosu tahu bahwa mereka pasti ada di sekitar sini. Saatnya keluar dari sini, kata Ren Xiaosu pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang akan dilakukan orang lain. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan rahasia pegunungan Jing, pemikiran untuk mundur muncul di benaknya. Jika tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Mengenai rahasia pegunungan Jing, Yang Xiaojin dan Su Xianchu mungkin lebih tertarik pada hal itu. Ren Xiaosu merasa tidak perlu mempertaruhkan nyawanya demi rahasia ini. Jika orang lain di sini memiliki semua jenis keterampilan tingkat lanjut, dan Ren Xiaosu memiliki lusinan gulungan duplikasi keterampilan dasar atau master, dia mungkin bersedia mencobanya. Seseorang seperti itu akan menjadi harta karun baginya. Kenyataannya, hal yang paling penting adalah Ren Xiaosu melihat semakin banyak bangunan yang telah digali di bawah tanah. Beberapa dari mereka bahkan roboh karena sentuhan ringan dari ekskavator. Mereka masih berdiri tegak tapi itu hanya karena tidak ada yang menyentuh mereka. Dia masih samar-samar mengenali beberapa bangunan yang terlihat di atas tanah berdasarkan tanda-tanda toko yang relatif utuh. Misalnya ada salon kecantikan, pijat buta, dan lain sebagainya. Ren Xiaosu tidak percaya akan ada sesuatu yang terlalu berharga di sini. Dan itulah alasan utama mengapa dia ingin keluar dari sini. Ketika Ren Xiaosu melihat tanda-tanda itu, dia merasa kepercayaannya telah dikhianati dan kecerdasannya dihina. Setelah mengingat hal-hal seperti kode QR, Xiao Longkan, dan boneka plastik, jelas sekali bahwa itu bukanlah benda langka sama sekali. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Su Xianchu dan Yang Xiaojin jika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, Ren Xiaosu sudah muak. Setelah berlari sejauh ini ke sini dan mengalami begitu banyak bahaya, itu semua demi menunjukkan ini padaku? Ren Xiaosu menundukkan kepalanya saat dia diam-diam menuju ke sisi gunung. Saat ini, dia masih bisa mendengar suara tembakan di hutan di belakangnya. Ini berarti pasukan konsorsium Qing belum berhasil menangani monster itu. Tembakan itu setidaknya merupakan jaminan bagi Ren Xiaosu bahwa konsorsium Qing pasti tidak punya waktu untuk menghadapinya saat ini. Meskipun lebih banyak tentara yang berpatroli di kaki gunung, masalahnya adalah orang-orang ini fokus pada lokasi penggalian di dekatnya. Situs-situs yang ditinggalkan tampaknya telah kehilangan nilainya, dan para prajurit bahkan tidak repot-repot melihatnya. Namun, Ren Xiaosu dapat memanfaatkan situs yang ditinggalkan oleh konsorsium sebagai celah untuk menyelinap melewati perimeter. Konsorsium Qing telah menebang begitu banyak pohon di sepanjang jalan sehingga cukup untuk mengaspal seluruh jalan kembali ke Stronghold 112. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan organisasi tersebut. Di tempat seperti hutan belantara, mereka bisa membuka jalan sesuka mereka, dan tidak perlu berkonsultasi dengan hewan liar yang hidup di pegunungan. Hal ini membuat Ren Xiaosu mengevaluasi kembali kemampuan suatu organisasi. Yang penting, ini hanya pasukan tempur dari satu kubu. Menurut Yang Xiaojin, sebuah organisasi mungkin menguasai total 10 hingga 20 benteng. Jadi jika Ren Xiaosu melarikan diri ke arah benteng 112, hewan liar apapun atau sejenisnya di sepanjang jalan pasti sudah ketakutan. Meskipun akan sedikit lebih sulit untuk kembali ke Stronghold 113 dan mengharuskan dia mengambil jalan memutar yang lebih panjang jika melalui jalan ini, dia tidak punya pilihan lain karena ini adalah pilihan terbaiknya. Saat Ren Xiaosu dengan tenang berjalan menuju area lain di kota ini, jurang alami dan reruntuhan bangunan yang terlihat di atas tanah menjadi perlindungan terbaiknya. Ia melihat reruntuhan gedung tinggi yang runtuh dan pecah menjadi dua bagian. Ren Xiaosu yakin bahwa dulu ada orang yang benar-benar bisa berdiri di atas gedung tinggi ini dan melihat pemandangan seluruh kota sebelum tercataklis. Di masa lalu, Ren Xiaosu sering berfantasi tentang bagaimana rasanya tinggal di benteng bersama Yan Liyuan ketika mereka tinggal di kota. Namun nampaknya, meski luas bentengnya lebih besar dari kota ini, namun tingkat kemegahan dan kemakmuran di sana tidak ada bandingannya dengan tempat ini. Tentu saja, kemegahan dan kemakmuran sudah berlalu. Sekarang, hanya runtuhan dan kehancuran yang tersisa di sini. Ren Xiaosu meluncur menuruni lereng bukit di bawah naungan hutan gelap dan melihat beberapa tanda tertutup debu berserakan di sekitar reruntuhan. Ia bergumam, mengapa banyak sekali tanda spa pijat refleksi di kota ini? Apakah orang-orang di masa lalu sangat menikmati mencuci kaki? Saat berjalan antara kota yang ditinggalkan dan lereng gunung, Ren Xiaosu dengan hati-hati menghindari pandangan siapapun.
Dia hanya berjarak sekitar 500 meter dari pasukan tempur konsorsium King saat ini. Selama dia dengan hati-hati memanfaatkan sudut dan bangunan yang buta, dia tidak akan ketahuan oleh mereka. Tapi saat dia melanjutkan, Ren Xiaosu mulai merasa dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Dia terkejut melihat toko tembakau dan minuman keras yang terpelihara dengan baik di sisi kirinya. Meski sebagian besar bangunan hancur menjadi debu akibat gempa bumi akibat pergeseran tektonik, 30% bangunan di kota tersebut masih bertahan. Mata Ren Xiaosu berbinar ketika dia melihat toko tembakau dan minuman keras. Tembakau dan minuman keras merupakan barang langka di kota. Mengapa lagi seorang guru seperti Zhang Jinglin tidak merokok setiap hari? Stok di toko tembakau dan minuman keras ini mungkin lebih banyak daripada gabungan yang dimiliki Wang Tua dan Li Tua di toko mereka. Jika dia bisa mengembalikan semuanya, dia bisa dengan mudah menjadi orang terkaya di kota. Ren Xiaosu melirik orang-orang konsorsium King. Ketika dia yakin tidak ada orang yang melihat di sekitarnya, dia bergegas ke toko dengan penuh semangat. Dia meraih rokok di konter. Karena terdapat bungkus plastik transparan di sekeliling bungkus rokok, Ren Xiaosu mengira kondisinya masih baik karena dilindungi oleh lapisan luar plastik. Namun begitu dia menyentuhnya, bungkus rokok itu ikut hancur menjadi bubuk. Ren Xiaosu merasakan sakit di hatinya. Sudah berapa lama barang-barang ini disimpan di sini? Faktanya, Ren Xiaosu tidak mengetahui bahwa rokok juga memiliki umur simpan. Meskipun pabrik-pabrik tembakau tidak pernah menyatakan berapa lama rokok mereka dapat disimpan, pada umumnya rokok mereka akan rusak setelah lebih dari 3 tahun disimpan. Lagi pula, pengemasan dengan segel plastik tidak bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Ren Xiaosu melihat bungkus rokok yang hancur dan merasakan sakit di hatinya. Berdasarkan harga jual 20 yuan per batang rokok di toko Wang Fugui, berapa harga rokok di toko ini? Selain itu, Ren Xiaosu memperkirakan setidaknya ada 5 toko tembakau dan minuman keras di jalan ini. Ren Xiaosu mengubah harga dan merasa bahwa manusia sebelum tercatat list benar-benar kaya. Karena tergesa-gesa, Ren Xiaosu tidak menyadari bahwa tembakau sebenarnya bukanlah komoditas langka sebelum tercatat list. Dia berbalik dan melihat botol-botol minuman keras yang diletakkan di rak di dekat dinding. Karena tidak disegel dalam kemasan plastik, minuman kerasnya hilang. Semua botol di sini kosong. Tampaknya beberapa botol minuman keras telah berserakan di tanah dan berkeping-keping, mungkin karena gempa bumi, sementara beberapa masih berdiri di rak. Tetapi ketika Ren Xiaosu membuka salah satu botol, dia menemukan minuman keras di dalamnya telah hilang. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak tercatat list terjadi. Minuman keras di dalam botol telah menguap seluruhnya. Ren Xiaosu menggerutu, bukankah kilang anggur di masa lalu tahu cara menyegel botol dengan lebih baik? Dia menolak untuk mempercayai hal ini sambil mengambil botol lain yang terawetkan dengan baik dan mengocoknya. Namun, minuman keras di dalam botol juga hilang tanpa terkecuali. Padahal, minuman keras semacam itu perlu diolah dengan teknologi khusus jika ingin diawetkan, seperti menyegel botol dengan lilin. Jika tidak, tidak jarang hanya tersisa setengah botol minuman keras setelah 50 tahun disimpan. Saat ini, barang termahal di kota adalah rokok, minuman keras, dan obat-obatan. Terutama alkohol yang dilarang. Penduduk kota bahkan lebih tertarik padanya. Semakin banyak sesuatu yang dilarang, semakin bernilai sesuatu itu. Ketika Ren Xiaosu melihat toko-toko ini pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah menemukan harta karun yang sangat besar. Namun kini, dia menyadari bahwa pikirannya hanyalah fantasi belaka. Bencana alam itu seperti pedang raksasa yang membelah antara peradaban lama dan baru. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika produk tembakau dan minuman keras yang dia temukan sudah seperti ini, maka tidak perlu lagi menyebutkan obatnya. Sebelumnya, dia berpikir untuk memeriksa apotek jika melihatnya. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan lagi. Ren Xiaosu mulai berpikir serius saat dia berjalan ke jalan. Apakah ada sesuatu yang tidak memiliki umur simpan? Atau lebih tepatnya, sesuatu yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun? Tiba-tiba ia melihat nama toko di sebelahnya bernama, Keluarga Berencana Layanan Kesehatan, namun ia tidak masuk. Toh, menurutnya, toko tersebut seharusnya hanya toko yang menjual produk kesehatan. Tapi produk kesehatan apa yang bisa disimpan selama itu? Dia merasa tenang ketika melihat orang-orang konsorsium King belum mengalihkan perhatian mereka ke sisinya. Ren Xiaosu masih bisa mendengar suara tembakan dari luar. Dia bertanya-tanya apakah eksperimental itu benar-benar kuat. Tapi tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Bukankah logam mampu bertahan ratusan tahun tanpa terurai? Ren Xiaosu memutar kepalanya. Dia pernah mendengar dari Wang Fugui sebelumnya bahwa ada toko perhiasan di dalam benteng. Kalau begitu, pasti ada toko perhiasan di kota sebesar ini.
Ren Xiaosu, yang sedikit tertindas sebelum ini, semangatnya terangkat lagi. Emas masih merupakan mata uang keras bahkan pada saat ini. Ren Xiaosu bertanya kepada Zhang Jinglin mengapa emas masih dibutuhkan sebagai mata uang keras setelah Ban Konsorsium King menerbitkan mata uangnya sendiri. Zhang Jinglin tersenyum dan menjawab, karena bukan hanya Konsorsium King yang menerbitkan mata uang mereka sendiri. Mungkin mata uang itu dapat digunakan di dalam wilayah Konsorsium King, tapi itu akan sia-sia setelah Anda pergi ke benteng lain yang tidak dikendalikan oleh mereka. Pada saat itu, ada kebutuhan akan sesuatu yang dapat diukur dan dinilai dengan mudah untuk menggantikan uang kertas Anda. Faktanya, korporasi menggunakan mata uang sebagai metode untuk mengendalikan berbagai benteng. Mereka memungkinkan orang untuk terbiasa dengan kenyamanan menggunakan uang kertas, namun merekalah yang menentukan berapa banyak mata uang yang akan dikeluarkan. Ini adalah jalur kehidupan perekonomian yang sebenarnya dan salah satu fundamental dari sebuah perusahaan. Namun, Zhang Jinglin menjelaskan, karena masalah peredaran mata uang, beberapa konsorsium berkumpul untuk membentuk komite pengelolaan moneter. Setiap orang mempunyai peraturan ketat dalam pengeluaran uang agar tidak terjadi kekacauan di dunia. Mereka semua bersahabat saat ini, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa hubungan mereka akan tetap sama? Ketika Ren Xiaosu mengingat kata-kata Zhang Jinglin, dia semakin merasa bahwa Zhang Jinglin bukanlah orang biasa. Tidak ada yang tahu dari mana guru sekolah itu berasal, dan dia telah tinggal di kota di luar Stronghold 113 selama bertahun-tahun. Ren Xiaosu memutuskan dia akan mengawasi Zhang Jinglin dengan hati-hati setelah dia kembali ke kota. Dia mulai menjelajah lebih jauh di depan orang-orang konsorsium King ketika dia mencoba mencari keberadaan toko perhiasan atau sejenisnya. Jika masih ada toko perhiasan yang berdiri, bukankah dia akan menjadi kaya? Di halaman belakang sekolah di kota, Zhang Jinglin baru saja kembali setelah seharian belajar. Dia melihat Yan Liuyuan, yang sudah keluar dari kamarnya dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Ya. Yan Liuyuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Guru, kakak Xiaoyu, terima kasih telah menjagaku selama periode waktu ini. Yan Liuyuan sedang dalam suasana hati yang luar biasa saat ini. Bukan karena sembuh dari penyakitnya, tapi karena dia tahu kenapa penyakitnya tidak memburuk. Ini berarti Ren Xiaosu tidak perlu bergantung pada banyak keberuntungan Yan Liuyuan sejauh ini. Dengan kata lain, Ren Xiaosu tidak menemui bahaya nyata. Saat ini, Xiaoyu masuk dari luar sekolah sambil memegang keranjang. Ketika dia melihat Yan Liuyuan, dia berkata dengan terkejut, Liuyuan, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Pergilah ke kamarmu. Jangan masuk angin. Yan Liuyuan tampak sangat manis saat dia tersenyum dan berkata, kakak Xiaoyu, saya baik-baik saja. Anda bisa tenang sekarang. Apa yang akan kita makan malam nanti? Aku akan menggoreng telur dan sayuran untuk kalian berdua. Xiaoyu tersenyum dan berkata, saya pergi ke kota lebih awal dan membeli daging berlemak. Saya bisa menggunakannya sebagai pengganti minyak untuk menggoreng masakan sehingga kalian berdua bisa merasakan rasa dagingnya. Baiklah, jawab Yan Liuyuan. Namun saat dia berjalan keluar halaman, dia berkata, saya akan keluar sebentar dan akan kembali sebelum matahari terbenam. Xiaoyu hendak menghentikannya, tetapi ketika dia berbalik, Yan Liuyuan sudah menghilang. Saat dia menunggu dengan cemas di gerbang masuk sekolah, Zhang Jinglin berpikir, apakah kamu tidak bersiap-siap untuk memasak sekarang? Berapa lama lagi kamu akan menunggu di sana? Namun, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Bagi Zhang Jinglin, kedua bersaudara itu bukanlah orang yang mudah kalah. Saat mereka turun ke jalan, seharusnya orang lainlah yang khawatir. Beberapa saat yang lalu, Zhang Jinglin dengan jelas melihat Yan Liuyuan mengambil pisau dapur dan menyembunyikannya di dalam dadanya. Anak siapa yang membawa pisau dapur ketika mereka pergi keluar? Apakah ini perilaku anak yang baik? Tapi Yan Liuyuan benar-benar kembali sebelum gelap. Baik Zhang Jinglin dan Xiaoyu tidak tahu kemana dia pergi. Ketika mereka bertanya kepadanya, dia tidak mengatakan apapun dan tersenyum sebelum mengganti topik pembicaraan. Ada 3 ruangan di halaman belakang sekolah, namun salah satunya digunakan sebagai dapur. Dari 2 sisanya, satu adalah kamar Zhang Jinglin sementara yang lainnya ditempati oleh Yan Liuyuan dan Xiaoyu. Di malam hari, Xiaoyu akan menyiapkan tempat tidur untuk Yan Liuyuan sementara dia berbaring di kasur gulung dan tidur di lantai. Karena sekarang hampir musim dingin, lantainya membeku. Namun, Xiaoyu tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Setelah mematikan lampu minyak tanah, Xiaoyu tiba-tiba bertanya pada Yan Liuyuan, apakah menurutmu adikmu aman? Yan Liuyuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia pasti aman. Xiaoyu tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Yan Liuyuan begitu percaya diri.
Liu Yuan, jangan pergi sendirian lagi akhir-akhir ini. Xiao Yu berkata di ruangan yang gelap gulita, bagaimana aku harus menjawab saudaramu jika sesuatu terjadi padamu? Jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya lagi, janji Yan Liu Yuan. Baru-baru ini, dia semakin percaya pada Xiao Yu karena dia terus merawatnya meskipun dia memiliki kesempatan untuk meninggalkannya. Saat dia menderita demam tinggi beberapa hari yang lalu, Xiao Yu bisa saja mengambil uang itu dan pergi, tapi dia tidak melakukan itu. Saat ia tidur, selalu ada handuk segar dan sejuk yang menyeka wajah dan ketiaknya untuk menjaga suhu tubuhnya tetap rendah. Yan Liu Yuan bahkan mendengar suara nyanyian lembut yang terasa seperti lautan hangat dan mengingatkannya pada seorang anak yang digendong ibunya. Yan Liu Yuan belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun Ren Xiaosu juga memberinya banyak kehangatan dan perhatian, rasanya dia selalu mengejar kakak laki-lakinya. Itu tidak terasa seperti pelukan. Oke. Xiao Yu merasa tenang setelah mendengar janji Yan Liu Yuan. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, karena kamu sudah sembuh dari penyakitmu, kamu harus menghadiri kelas besok untuk mengejar ketinggalan. Yan Liu Yuan memucat saat menyebutkannya. Kakak Xiao Yu, tentu saja itu tidak perlu. Lagi pula kakakku tidak ada. Itu tidak akan berhasil. Xiao Yu berkata, ini salahku jika Xiao Su kembali dan mengetahui bahwa kamu tertinggal dalam pekerjaan rumahmu. Dia memberitahuku sebelum dia pergi. Kapan dia memberitahumu hal itu? Yan Liu Yuan meratap, saya tidak pernah mendengar dia menyebutkan hal itu sama sekali. Xiao Yu terkikik sambil berbaring di kasur gulung. Pokoknya, aku tidak peduli. Kamu harus patuh. Yan Liu Yuan kehilangan keinginan untuk berdebat saat dia menatap langit-langit, tapi ada sedikit senyuman di bibirnya. Saat ini, dia mendengar seseorang melompat ke halaman, dan itu bukan hanya satu orang. Xiao Yu juga mendengar suara itu. Tapi Xiao Yu yang biasanya lembut dan pemalu mengeluarkan pisau tulang dari bawah bantalnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, diam. Di ruangan yang remang-remang, Yan Liu Yuan bisa melihat Xiao Yu sedikit gemetar. Mereka berdua tahu bahwa seseorang yang melompati tembok halaman pada waktu selarut ini pasti memiliki tujuan jahat. Namun karena Ren Xiaosu tidak ada, Xiao Yu merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab untuk melindungi Yan Liu Yuan. Sedetik kemudian, 3 pria kekar mendobrak pintu kamar mereka. 2 dari mereka mencoba menahan Xiao Yu di tanah sementara pria lainnya menikam Yan Liu Yuan yang sedang berbaring di tempat tidur dengan pisau tulang. Meskipun Xiao Yu juga memegang pisau tulang, kekuatannya sebagai seorang wanita jauh lebih lemah dibandingkan dengan pria dewasa. Ketika salah satu pria kekar melompatinya, dia mengerang seolah dia ditusuk oleh pisau tulangnya. Namun, pria lain menendangnya dari tangannya. Yan Liu Yuan memandang mereka dengan bantuan cahaya bulan. Saat itu juga, dia menyadari bahwa ketiga pria ini adalah beberapa pemalas di kota. Dia tidak pernah menduga mereka akan menargetkan sekolah. Mungkin mereka mengira Ren Xiaosu mendapatkan sejumlah uang setelah membuka klinik beberapa waktu lalu. Selain itu, Ren Xiaosu tidak ada di kota saat ini, jadi mereka mulai mendapatkan ide untuk melakukan kejahatan. Xiao Yu sangat berhati-hati setiap kali dia mengeluarkan uang selama periode ini. Setiap kali dia membeli bahan makanan dari pasar, dia akan menawar harga dalam waktu yang lama. Dia bahkan terpaksa memetik sayuran liar agar dia bisa berpura-pura bangkrut. Namun, Yan Liu Yuan membutuhkan nutrisi saat dia sakit. Pada akhirnya, dia tetap membeli daging, dan itu menarik perhatian orang lain. Inilah yang menakutkan dari rumah tanpa laki-laki. Meskipun Yan Liu Yuan juga seorang laki-laki, dia masih terlalu muda untuk mengintimidasi orang lain. Karena Yan Liu Yuan dan Xiao Yu kemungkinan besar membawa banyak uang sekarang, bahkan pemikiran bahwa ini adalah sekolah tidak dapat menghalangi para perampok untuk mengincar mereka. Pada saat yang sama, Yan Liu Yuan mendengar pintu di samping kamar mereka dibuka. Sepertinya ada orang lain yang mencoba membunuh San Jinglin. Orang-orang ini begitu ceroboh bahkan berani menyentuh guru sekolah. Mereka ingin membungkam semua orang sehingga tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Namun, tepat pada saat ini, suara tembakan terdengar sepanjang malam. Pemalas yang menyerbu Yan Liu Yuan menatap dengan tidak percaya pada moncong pistol hitam di depannya. Lalu dia melihat ke bawah ke perutnya yang berdarah. Dia tidak mengerti mengapa Yan Liu Yuan memegang pistol di tangannya. Jika mereka tahu bahwa Yan Liu Yuan memiliki senjata, mereka pasti tidak akan mengambil risiko untuk merampoknya. Faktanya, senjata dilarang di kota. Beberapa orang telah membuat senjata sendiri sebelumnya, tetapi semuanya disita oleh kubu pertahanan. Semua orang di ruangan itu memandang Yan Liu Yuan dengan heran. Bahkan Xiao Yu tidak menduganya. Dalam sekejap, 6 tembakan dilepaskan. Setelah Yan Liu Yuan membunuh 1 orang, dia tidak merasa takut.
Sebagai gantinya, dia menembak dua pemalas yang mengejar Xiaoyu dan membunuh mereka juga. Setiap kali Yan Liuyuan melepaskan tembakan, dia merasa seperti kegelapan di hatinya menariknya perlahan ke dalam jurang. Di dunia ini, jika kamu ingin hidup, kamu harus tahu cara membunuh. Dia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar pintu. Kedua pemalas yang baru saja menerobos masuk ke kamar sebelah Zhang Jinglin berlari keluar ketika mereka mendengar suara tembakan, tapi semuanya sudah terlambat. Dua suara tembakan terdengar. Yan Liuyuan telah melepaskan tembakan dan membunuh 5 orang dalam waktu 1 menit. Suara tembakan terdengar di udara dan menyebar keluar seperti raungan melolong. Zhang berjalan keluar dari kamar sebelah dan menatap Yan Liuyuan, yang berdiri di sampingnya, seolah-olah dia sedang mengenal pemuda ini lagi. Zhang Jinglin tahu bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang kejam dan bahkan tahu bahwa Yan Liuyuan telah sangat dipengaruhi oleh Ren Xiaosu selama bertahun-tahun. Meskipun Yan Liuyuan termasuk siswa termuda di sekolah, anak-anak yang lebih tua tidak berani memprovokasi dia dan bahkan takut padanya. Tapi anak berusia 13 tahun siapa yang tahu cara menembak dan membunuh? Dia berdiri di sana terengah-engah dalam genangan darah di luar ruangan. Karena ekspresinya yang selalu tenang, Anda baru akan menyadari bahwa dia sebenarnya takut jika Anda melihat tangannya sedikit gemetar. Xiaoyu keluar dari kamar mereka juga. Dia memeluk Yan Liuyuan dan berkata, "Jangan takut, jangan takut." Jelas sekali bahwa Yan Liuyuan telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan semua orang. Tapi entah kenapa, Yan Liuyuan merasa lega saat Xiaoyu memeluknya. Sentuhan hangatnya menyebarkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Suara tembakan yang keras dan tajam membuat seluruh kota tersentak. Semua orang keluar dan melihat ke arah sekolah, tapi mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Terlihat jelas bahwa para penghuni kubu sudah kembali ke kubu tersebut. Jadi mengapa ada suara tembakan? Berdasarkan pengetahuan para pengungsi, hanya orang-orang penting di kubu yang boleh memiliki senjata api. Zhang Jinglin melihat pistol di tangan Yan Liuyuan dan berkata sambil menghela nafas, "Apakah Ren Xiaosu meninggalkan pistol itu untukmu? Anda keluar pada sore hari karena ingin mengambilnya." "Ya." Yan Liuyuan berkata, "Saya akan meninggalkan kota bersama kakak Xiaoyu segera. Kami tidak akan membebanimu." Ketika Ren Xiaosu meninggalkan kota, dia memisahkan diri dari tim untuk sementara waktu dan pergi ke tempat di mana senjatanya dikuburkan. Namun alih-alih mengambilnya, dia menandai tempat pemakamannya dan menyerahkannya pada Yan Liuyuan. Sebelum dia pergi, dia diam-diam menyuruh Yan Liuyuan untuk mengambil senjatanya setelah dia pergi. Jika dia menghadapi bahaya yang tidak dapat dia lawan, dia harus menggunakan senjatanya dan kemudian melarikan diri ke hutan belantara. Dia telah menyiapkan gua rahasia di suatu tempat di hutan belantara tempat Yan Liuyuan berlindung. Ketika Ren Xiaosu selesai dengan urusannya, dia akan pergi dan mencarinya. Ketika Ren Xiaosu pergi, jelaskan kepada Yan Liuyuan bahwa jika kakak Xiaoyu masih merawatnya pada saat itu, dia harus membawanya juga. Jika Xiaoyu sudah mengambil uang itu dan pergi, maka Yan Liuyuan harus pergi ke sana dan bersembunyi sendiri. Jangan berharap beruntung, dan segera pergi jika ada tanda-tanda masalah. Menurut Ren Xiaosu, tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain tetap hidup. Lebih baik punya senjata untuk membela diri daripada tidak punya apa-apa. Ren Xiaosu juga berharap dia bisa membawa senjatanya ke pegunungan Jing. Tetapi dibandingkan dengan keselamatannya sendiri, dia merasa lebih baik menyerahkan senjatanya kepada Yan Liuyuan. Hanya saja Yan Liuyuan dan Ren Xiaosu tidak menyangka sesuatu akan terjadi begitu cepat setelah Yan Liuyuan mengambil senjatanya. Pada saat ini, Yan Liuyuan sebenarnya tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ini karena dia yakin tempat yang telah disiapkan Ren Xiaosu untuknya akan aman dan sehat. Dia juga percaya bahwa Ren Xiaosu akan kembali untuknya. Yang dia khawatirkan adalah Ren Xiaosu. Sejak Yan Liuyuan memperoleh kekuatan mempengaruhi keberuntungan, dia menderita efek samping dari membuat permintaan beberapa kali. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa efek samping itu bukan sekadar penyakit. Yan Liuyuan melihat ke arah pegunungan Jing dengan cemberut. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu pasti menghadapi bahaya, dan itu pasti sesuatu yang sangat berbahaya juga. Ini adalah takdirnya yang tak terhindarkan, dan inilah sebab dan akibat dari permohonannya. Ren Xiaosu, ada perasaan terpendam di hati Yan Liuyuan. Di saat-saat bahaya, kedua bersaudara ini akan selalu mengkhawatirkan keselamatan satu sama lain, bukan keselamatan mereka sendiri. "Kakak Xiaoyu, ikut aku." Yan Liuyuan berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa pakaian sebelum bersiap untuk keluar dari sekolah. Xiaoyu bahkan tidak menanyakan kemana mereka pergi. Dia hanya mengambil uang itu dari sela-sela batu bata di tanah dan mengikutinya. Tapi Zhang Jinglin menangkap lengannya dan menghentikannya. Zhang Jinglin menghela nafas dan berkata, "Tidak aman di luar sana, di hutan belantara.
Anda tidak perlu melarikan diri. Biarkan aku yang menanganinya untukmu. Biarkan kamu menanganinya. Yan Liuyan tidak mengerti apa maksud Zhang Jinglin. Saat mereka berbicara, dia bahkan berpikir untuk melepaskan diri dari genggaman Zhang Jinglin. Namun, dia menemukan bahwa Zhang Jinglin jauh lebih kuat dari yang dia kira dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Zhang Jinglin berkata, kawanan serigala telah kembali. Tempat yang disiapkan Ren Xiaosu untukmu sangat tersembunyi, tetapi tidak akan luput dari hidung serigala. Saya khawatir Ren Xiaosu mungkin juga tidak menyangka kawanan serigala akan kembali secepat ini. Yan Liuyan merasa ragu. Mengapa Zhang Jinglin tahu bahwa serigala telah kembali? Jelas tidak ada seorang pun di kota yang pernah melihat kawanan serigala atau mendengar berita apapun tentangnya. Sementara itu, gerbang benteng sedang ditinggikan. Segera setelah itu, Zhang Jinglin dan yang lainnya dapat mendengar suara langkah kaki. Sepertinya suara tembakan juga membuat khawatir orang-orang di benteng, dan pasukan swasta telah keluar untuk memeriksanya. Kota mulai bergejolak, dan keributan di malam hari membuat semua pengungsi merangkak keluar dari tempat tidur. Semua orang keluar ke jalan dan melihat ke arah sekolah di mana ada beberapa pergerakan. Beberapa dari mereka yang lebih berani bahkan pergi ke sekolah untuk memeriksa apa yang terjadi. Zhang Jinglin menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, seseorang mendobrak pintu depan sekolah. Wang Chongyang memimpin pasukan dan berjalan masuk. Dia mengamati sekeliling dan melihat 5 mayat yang tergeletak di tanah, lalu memandang ke arah Zhang Jinglin. Saat ini, pistol ada di tangan Zhang Jinglin. Wang Chongyang tersenyum dan berkata, pistol itu memang diambil oleh anak itu, Ren Xiaosu. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Tidak ada orang lain di kota ini yang punya nyali untuk mengambil senjata. Hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Zhang Jinglin dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Xiao Yu menatap Zhang Jinglin dengan cemas seolah-olah dia khawatir Zhang Jinglin tidak bisa menangani situasi di hadapannya. Dari luar, Wang Fugui berlari masuk dengan pakaian acak-acakan. Dia tersenyum dan berkata dengan sikap merendahkan kepada Wang Chongyang, Tuan, pasti ada kesalahan di suatu tempat. Tidak ada kesalahan apapun. Wang Chongyang menggelengkan kepalanya. Saya yakin Wang Dongyang dibunuh oleh Ren Xiaosu. Wang Fugui mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya karena kata-kata itu dan mencoba memberikannya ke Wang Chongyang. Lagi pula, hubunganmu dengan Wang Dongyang tidak terlalu baik, jadi apakah dia benar-benar dibunuh oleh Ren Xiaosu atau tidak? Mungkin kita harus memikirkan masalah ini lebih lanjut. Hahaha, Wang Chongyang tertawa dan mendorong Wang Fugui ke samping. Apakah menurutmu aku seperti orang lain dari kubu yang hanya tertarik pada uang? Kumpulkan semuanya. Saya akan menunggu Ren Xiaosu kembali dan melihat bagaimana dia menjelaskan dirinya sendiri. Meski disingkirkan, Wang Fugui mendatanginya lagi. Akibatnya, Wang Chongyang mengeluarkan pistolnya dari sarungnya dan mengarahkannya tepat ke pelipis Wang Fugui. Menjauhlah, mengerti? Kemudian Wang Chongyang terkejut karena dia melihat Zhang Jinglin mengeluarkan beberapa kertas dari sakunya. Zhang Jinglin berkata, bawa ini ke dalam benteng dan biarkan Fatih Luo datang menemuiku. Wang Chongyang memandang Zhang Jinglin dengan curiga. Ini karena nada bicara Zhang Jinglin terlalu tenang untuk situasi ini. Di sekitar Stronghold 113, Zhang Jinglin mungkin satu-satunya orang yang ditemui Wang Chongyang dalam hidupnya yang berani memanggil bos Luo Fatih Luo. Zhang Jinglin tidak menjelaskan surat-surat itu. Di masa lalu, Wang Chongyang memperhatikan Zhang Jinglin. Dia merasa bahwa Zhang Jinglin bukanlah orang biasa, tetapi dia tidak menyelidikinya lebih dalam. Sejujurnya, tidak masalah baginya apakah Zhang Jinglin normal atau tidak. Tapi sekarang berbeda. Dia menyadari bahwa dia telah terlibat dalam misteri identitas Zhang Jinglin sekarang. Karena itu, Wang Chongyang bahkan sedikit takut mengambil dokumentasi merah dari Zhang Jinglin. Kelihatannya agak tua, dan penutup luarnya sedikit rusak. Zhang Jinglin menyerahkan dokumentasinya kepada Wang Chongyang. Ini dia, berikan padanya dan dia akan mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda tangani lagi. Awasi mereka, kata Wang Chongyang kepada pasukan swasta di sampingnya. Tidak ada gunanya membuat orang lain menjalankan tugas ini. Dia harus kembali ke benteng secara pribadi dan mencari bos Luo sendiri. Namun dia takut dia telah dibodohi. Berdasarkan sifat Wang Chongyang yang teliti, sangatlah penting untuk menjaga tentara tetap di belakang untuk mengawasi Zhang Jinglin dan Yan Liuyan. Xiao Yu memandang Zhang Jinglin dengan khawatir. Ten Sang, apakah akan baik-baik saja? Zhang Jinglin mengabaikannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka belum berani melakukan apapun padaku. Yan Liuyan berbisik dari sebelahnya, maaf, guru. Jika dia tidak menembakkan senjatanya, Zhang Jinglin tidak perlu mengungkapkan identitasnya.
Zhang Jinglin meliriknya dan menghela nafas. Kamu tidak salah. Ini kesalahan dunia ini. Selain itu, saya masih harus berterima kasih. Kamu hanya melakukannya karena kamu ingin menyelamatkanku. Menurut Zhang Jinglin, dia tidak berpikir Yan Liuan telah melakukan kesalahan. Jika dia tidak menembakkan senjatanya, itu akan berakhir tragis bagi Liu Yuan dan Xiao Yu, serta dirinya sendiri. Ini karena Zhang Jinglin hanyalah seorang guru biasa sekarang. Apakah Yan Liuan memamerkan kekayaannya? Tidak. Apakah Yan Liuan membunuh orang yang salah? Tidak. Zhang Jinglin tiba-tiba merasa bahwa Yan Liuan sangat mirip dengan Ren Xiaosu dalam beberapa hal. Dia kejam seperti Ren Xiaosu, dia dingin terhadap musuhnya seperti Ren Xiaosu, dan dia selalu berhati-hati terhadap dunia ini seperti yang dilakukan Ren Xiaosu. Di masa lalu, Zhang Jinglin merasa tidak baik jika Ren Xiaosu menjadi seperti ini. Tetapi untuk beberapa alasan, dia mulai berpikir Ren Xiaosu jauh lebih manusiawi daripada kebanyakan orang setelah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu. Ini mungkin terdengar agak salah, tapi itulah yang dipikirkan Zhang Jinglin.